Oke guys, kembali lagi ya bersama Mimin dari Zoo Official. Oke, sebelum kita ke ceritanya, kita intro dulu ya guys. Hei, apa kalian masih sadar? Ucap mereka berdua. Ah, sial. Berani-beraninya mereka melakukan ini padamu. Aku sudah tidak peduli lagi sekarang. Seketika Choi Sang-muk langsung menyerang trio Wek-Wek. Mereka berusaha untuk melindungi Ah-hyung. Bagaikan bumi dan langit kekuatan dari mereka berdua. Semua sudah diratakan oleh Choi Sang-muk. Tersisa tinggal Gyung-hee dan Ah-hyung. Sial, berani-beraninya kau memainkan kami seperti ini, ucap Choi Sang-muk dengan aura intimidasinya. Tapi tiba-tiba Kim Soo pun datang memberikan serangan yang tidak terduga. Oh, kau mau menyerang budakku ya? Itu tidak akan bisa kau lakukan. Dia masih ada gunanya buatku, ucap santai Kim Soo. Di saat Kim Soo berusaha mencerna situasi terkini di TKP, Choi Sang-muk langsung memanfaatkannya dari ketidakwaspadaan dari Kim Soo. Hahaha, siapa bilang aku lengah, ha? Itu pasti sakit sekali kan? Ucap Kim Soo yang langsung mengambil perisai yang digunakan para polisi sebelumnya. Hei kalian harus urus anak-anak di sana. Aku yang akan mengurus bajingan ini. Aku akan meratakan tempat ini dengan sangat cepat. Jadi kalian para beban ikuti perintahku, ucap Kim Soo. Seolah-olah tahu kelemahan dari polisi, Choi Sang-muk langsung menyandera warga sipil dijadikan sebagai tameng. Tapi ya kita tahulah guys, Kim Soo itu mantan asasin terkuat. Ia langsung membidik dan berhasil menarikkan serangan ke Choi Sang-muk walaupun celahnya hanya sedikit. Dengan sangat marahnya, Choi Sang-muk langsung menerjang Kim Soo setelah ia tahu kalau semua orang di sana sudah diratakan oleh Kim Soo. Setelah diayam-ayamin si Choi Sang-muk, Kim Soo menyuruh budaknya untuk segera melapor ke pusat. Kim Soo lalu ia bergumam, aku pikir ini akan selesai dengan mudah, tapi ternyata kita cukup parah juga. Sepertinya aku salah, mereka bahkan tidak menduga ini. Meski sebenarnya aku juga sudah menduga ini akan mungkin terjadi. Tapi ini benar-benar kacau dibanding mereka. Dia sangat kewalahan karena dia ya yang paling lemah. Di saat Kim Soo merasa sedikit tenang, tiba-tiba ia diserang oleh seseorang yang menggunakan motor dengan sangat lihai yang menyerang Kim Soo. Dari sini kita bisa melihat kalau itu wanita ya guys, kelihatannya aja dari rambutnya. Dengan menggunakan ban belakangnya, ia menyerang Kim Soo dengan sangat kuatnya. Ya jelas, Kim Soo yang cuma manusia langsung terpental. Siapa juga yang kuat lawannya adalah motor. Dan akhirnya kita tahu kalau pengendara motor itu adalah Sang Phoenix. Sang Phoenix pun melihat situasi sekitar. Ah sial, Kim Dong Seol sudah dikalahkan, bahkan Choi Sang-muk juga. Ini benar-benar merepotkan, gumam dari Sang Phoenix. Kim Soo tiba-tiba berteriak setelah kejadian barusan. Ia berteriak, kau tidak perlu melihat ke sana dan ke sini. Semuanya sudah kuratakan dan mereka semua sudah mati. Mendengar itu, kemarahan dari Sang Phoenix sudah tidak bisa ditahan lagi. Ia langsung menyerang Kim Soo dengan motornya. Sialan kau, berani-beraninya kau berbuat onar di wilayah kekuasaanku, teriak dari Sang Phoenix. Tapi sebelum mereka bertarung, kita dibawa ke flashback kala Biguang kecil dan Sang Phoenix kecil. Ternyata dahulu mereka berdua itu memiliki hubungan kedekatan. Ya bisa dibilang seperti kakak dan adik. Mereka bercerita satu sama lain di saat mereka mendapatkan pelatihan neraka dari Sang Biksu. Ternyata mereka dahulu pernah membuat janji untuk saling menjaga di saat menjadi Yue. Yue itu istilah dari kode name ya guys. Jadi sebelum mereka itu resmi memiliki kode name, mereka dilatih sedini mungkin untuk menggantikan generasi sebelumnya dan dipaksa patuh terhadap semua perkataan dari Sang Biksu. Dan Phoenix kecil tahu banget kalau hubungan antara Yue satu dengan lainnya itu tidak baik. Maka dari itulah mereka membuat janji sebelum menjadi Yue. Kita kembali ke timeline sekarang. Sang Phoenix mengeluarkan bom asap yang sudah dicampurkan dengan obat-obatan. Dalam pikirannya Kim Soo bergumam, ini bukan ledakan biasa, tapi ini untuk menghalangi jarak pandangku. Tanganku juga sedikit nyeri, tapi aku masih bisa bergerak. Kalau aku bertarung di ruangan terbuka gini, bisa bahaya nih nanti, gumam dari Kim Soo. Ia pun memutuskan langsung berlari menuju tangga terdekat.
Dengan skill Valentino Rossi, sang Phoenix terus-menerus mengejar Kim Soo layaknya orang gila. Pantas aja ya dia dijuluki wanita gila. Kim Soo sengaja membawa Phoenix menuju lorong-lorong agar kemarahannya semakin memuncak saat melihat bawahan semua telah dikalahkan. Bagaikan bos yang sangat menyayangi bawahan, bahkan mayat dari bawahannya pun sang Phoenix tidak mau melindasnya. "Hei, sampai kapan kau akan berlari, ha?" teriak dari sang Phoenix. "Oh, penglihatanmu sudah memudar ya? Apa mungkin karena efek obat yang sudah mau habis?" tanya Kim Soo yang sudah bergelantungan di atas plafon. Dengan sangat cepat, Kim Soo langsung mengunci pergerakan dari sang Phoenix. Astaga, wanita ini benar-benar gila. Bahkan di saat mengendarai motor pun dia masih bisa punya tenaga sekuat ini, gumam Kim Soo. Sang Phoenix memutar segala cara, yang langsung melemparkan motornya dan mau tidak mau Kim Soo melepaskan kunciannya. "Hei, sebenarnya siapa kau ini?" "Polisi biasa tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu," teriak dari Phoenix yang tidak percaya. "Jika bukan karena kau, semuanya akan berjalan sesuai rencana." "Hei Phoenix, di saat muda dahulu, ternyata sifatmu itu tidak ada berubah sama sekali. Kau selalu mencariku dan menyalahkanku di saat semua tidak berjalan sesuai rencana. Dan di saat semuanya kacau, kau baru mau menuruti semua perkataanku," ucap dari Kim Soo. Di sini sang Phoenix masih kebingungan dan ia terus-menerus bertanya. "Sudahi basa-basimu, siapa sebenarnya kau ini?" tanya dari sang Phoenix. "Aku adalah Biguang. Kau harus sadar, Phoenix. Aku memang berencana untuk menghabisimu. Kau bertanggung jawab dalam setiap dana yang masuk ke organisasi. Karena itu, kau harus mau kubawa hidup-hidup. Bersaksilah atas semua itu, dan jika kau mau melakukan itu, aku akan membiarkanmu hidup," ucap Kim Soo. "Dasar bodoh, apa kau bercanda, hah? Biguang, apakah dia punya rahasia? Dia punya murid? Ini tidak mungkin dan sangat konyol." "Seharusnya kau yang paling tahu, Phoenix. Kau selalu mengikutiku setiap misi dan juga terus-menerus melakukan investigasi terhadapku. Ada dua orang yang membenci bisu itu, yaitu kau dan aku." Belum selesai Kim Soo berbicara, Phoenix berteriak, "Diamlah! Diamlah kau bajingan! Biguang sudah mati. Tuan Biksu sudah menunjukkan mayatnya padaku. Dan sepertinya kau lupa satu hal, jika kau benar-benar Biguang. Aku membenci Biguang Opa lebih dari aku membenci Tuan Biksu," ucap dari Phoenix yang lagi dan lagi menempelkan salon pas khususnya. Ini sensasi yang aku idam-idamkan," teriak dari Phoenix yang sudah mulai overdosis. Ia berusaha untuk menyerang Kim Soo terus-menerus. Terlihat ia sangat menikmati serangan demi serangan yang berhasil diarahkan ke Kim Soo. Betapa bahagianya dia karena berhasil mengalahkan baik itu Biguang ataupun muridnya. Tapi guys, ternyata semua itu hanya halusinasi. Gini nih efek dari kebanyakan obat. Ternyata setelah overdosis, Phoenix langsung pingsan, tidak kuat menahan reaksi yang sangat amat kuat dari obatnya. Betapa terkejutnya Phoenix setelah melihat Kim Soo ternyata masih berdiri tegak. Dan akhirnya efek dari obat si Phoenix sudah habis. Semua luka dan sakit yang sudah menumpuk selama ini ia dapat rasakan dengan jelas. Betapa meronta-rontanya Phoenix karena saking sakitnya tubuhnya itu. Phoenix bergumam, "Apa aku kalah sekarang?" Kim Soo langsung melemparkan semua salon pas yang Phoenix punya. Ia berkata, "Aku tahu dirimu lebih dari dirimu sendiri, Phoenix." Tidak, salon pasku, jangan melemparnya," teriak Phoenix yang sudah seperti orang gila. Seketika Kim Soo langsung mengepalkan tangannya. Ia berkata, "Menyerahlah. Lalu serahkan dirimu dengan cepat dan berhenti bertingkah memalukan seperti ini." "Oke, apa kau sekarang sudah bisa diajak berbicara? Sang Pi memintaku agar tidak menghabisimu. Jika kau Biguang Opa, kenapa kau membunuh Sang Pi?" tanya dari sang Phoenix. "Dia itu bermain dengan anak-anak. Kau tahu bagaimana sifatku kan jika seseorang memanfaatkan anak-anak seperti kita dahulu," ucap Kim Soo. "Aku tahu kau pasti takut dengan si sialan itu. Tenang saja, aku akan membereskan orang itu." "Hei, jika
Kau terus berkata lelucon seperti itu. Bigwang Oppa saja dihabisi oleh si biksu. Kau bisa apa, hah? Tubuh asliku sudah rusak dan hancur dari pelatihan yang berlebih dan penganiayaan yang kutahan sebagai anak kecil selama bertahun-tahun. Itu adalah jalan pintas untuk menjadi kuat, tapi tubuhmu adalah barang habis pakai dan meras kerusakannya sudah menumpuk. Lalu sebuah misi yang menancapkan paku terakhir pada peti mati soal bagaimana tubuhku hancur adalah operasi penyisiran agama kebenaran. Aku terluka parah setelah menjalankan misi itu. Aku yakin kau tidak tahu itu. Dan kali ini aku mendapatkan tubuh baru dan tubuh ini sangat berbeda. Ini sudah dilatih dengan rajin agar bisa langsung beraksi dan tidak ada tanda penganiayaan dari masa kecilnya, mengindikasikan bahwa tubuh ini dalam kondisi luar biasa. Bisa aku bilang ini tubuh baru dengan kualitas di luar nalar. Mendengar semua perkataan itu membuat kepercayaan Phoenix kepada sang bisu seketika runtuh. Ia melihat secercah harapan baru pada dirinya semenjak meninggalkan Bigwang Oppa. "Apa kau sungguh-sungguh Bigwang Oppa?" ucap sang Phoenix sambil ia mengingat semua kenangan manisnya bersama Bigwang Oppanya. Setelah itu mereka pun bercakap-cakap dan kita tidak diberitahu oleh penulis apa yang mereka bicarakan. Scene pun berpindah ke arah trio Wek-Wek yang masih sibuk mengurusi semua kejadian di TKP. Terlihat Choi Sang-mook sudah berhasil diamankan. Tiba-tiba dari arah kejauhan ada seseorang yang berteriak. Dan orang itu seketika membuat Choi Sang-mook bergidik ngeri. "Cih, lagi-lagi aku bertemu dengan sampah ini. Sampah yang menggunakan obat-obatan untuk bertambah kuat," ucap dari si kembar Lepidesa. Oke guys, segitu dulu ya untuk pembahasan part kali ini. Menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you guys.